Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi seputar Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang sudah dipersiapkan tim redaksi Jurnal Kotim kali ini akan segera saya sampaikan. Bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Informasi awal kami diawali dengan pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau Bacalek. Pemirsa, setelah memasuki hari ke-11 pendaftaran Bacalek pemilihan umum 2024, akhirnya terdapat 3 partai politik mendaftarkan Bacalek. 3 partai politik mendaftar Bacalek secara maksimal sesuai jumlah kursi yang ada. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menjadi partai pertama yang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Waringin Timur untuk mendaftarkan Bacalek. Pendaftaran Bacalek dilakukan di hari ke-11 masa pendaftaran Bacalek, yaitu pada Kamis 11 Mei. Pengajuan atau pendaftaran Bacalek Pemilu 2024 berlangsung selama 14 hari, dimulai dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Selain Partai Nasdem, di hari yang sama juga terdapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mendaftarkan Bacalek mereka. PDIP merupakan parpol kedua yang mendaftarkan Bacalek ke KPU Kota Waringin Timur. Kemudian untuk partai ketiga yang mendaftarkan Bacalek adalah Partai Keadilan Sejahtera. PKS hadir ke kantor KPU Kota Waringin Timur dengan diiringi kesenian hadrah. Dalam pendaftaran Bacalek, parpol menyerahkan berkas pendaftaran syarat pencalonan dan syarat calon. Masing-masing parpol mendaftarkan 40 Bacalek untuk 5 daerah pemilihan, sesuai jumlah kursi anggota DPRD Kota Waringin Timur. Pendaftaran Bacalek Partai Nasdem, PDIP maupun PKS telah diterima KPU Kota Waringin Timur tanpa ada pengembalian. Ini KPU Kabupaten Kota Waringin Timur menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur untuk pemilu tahun 2024. Itu ada 3 partai. Yang pertama adalah Nasdem, yang ketiga adalah PDI, yang kedua adalah PDI Perjuangan, dan yang ketiga adalah PKS ya, PKS. Dan alhamdulillah dari ketiga partai tersebut baik syarat pencalonannya sudah sesuai, lengkap sesuai, dan untuk syarat calon dan untuk syarat calonnya sudah lengkap. Dari 3 partai tersebut mengajukan bakal calon dengan jumlah maksimal kursi ya, 40 kursi, sesuai dengan jumlah maksimal kursi di masing-masing dapil. Keterwakilan perempuan sampai dengan hari ini terpenuhi semua. Ketiga parpol optimis meraih suara maksimal sesuai target perolehan kursi. Dengan pendaftaran Bacalek dari 3 parpol ini, maka tersisa 15 dari 18 parpol peserta pemilu legislatif tahun 2024 Kota Waringin Timur yang belum mendaftar Bacalek. Setelah nantinya seluruh parpol mendaftarkan Bacalek, tahapan akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas administrasi yang dimulai tanggal 15 Mei hingga 23 Juni mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Puskesmas Bamang Kabupaten Kota Waringin Timur kaji banding ke Puskesmas Ketapang 1 untuk meraih peningkatan akreditasi. Kaji banding ke puskesmas di daerah yang sama ini karena Puskesmas Ketapang merupakan puskesmas percontohan. Kaji banding Puskesmas Baamang 1 ke Puskesmas Ketapang 1 Kabupaten Kota Waringin Timur berlangsung pada Kamis 11 Mei. Kaji banding dilakukan untuk meraih peningkatan akreditasi Puskesmas Baamang 1 dari akreditasi dasar menjadi madya. Dalam akreditasi puskesmas, kaji banding diperlukan sebagai kesempatan belajar agar dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan kinerja masing-masing puskesmas.
Kepala Puskesmas Baamang 1, Suryadi menjelaskan, kaji banding ke puskesmas di satu daerah yang sama dilakukan karena Puskesmas Ketapang 1 merupakan puskesmas di Kota Waringin Timur yang layak menjadi tujuan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Sehingga pihaknya tidak perlu melakukan kaji banding jauh keluar daerah dalam meraih peningkatan akreditasi menjadi madya. Namun yang lebih penting dari hal itu adalah adanya komitmen perubahan positif bagi Puskesmas Baamang 1 dalam peningkatan mutu dan kinerja yang prima untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas. Rasakan sangat bermanfaat karena Ketapang 1 bisa memberikan hal-hal masukan yang sangat banyak yang positif untuk perbaikan Puskesmas Baamang 1, terutama dalam hal meningkatkan mutu agar masyarakat terlayani dengan puas dengan pelayanan prima. Kebetulan kita tidak perlu jauh-jauh lagi sekarang untuk melaksanakan kaji banding karena di Kotim ini Pak sudah banyak yang mendapatkan nilai yang terbaik dari hasil akreditasi. Harapannya setelah kaji banding ini kami mempunyai niat proses perubahan yang lebih baik dengan melakukan komitmen. Dengan hasil ini kami juga melakukan tindak lanjut untuk mengadakan monitoring dan evaluasi serta rapat-rapat kegiatan yang mendukung untuk perubahan untuk mencapai peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik agar nanti saat penilaian akreditasi kami mendapatkan nilai yang terbaik. Kepala Puskesmas Ketapang 1, Elmi Mulyani mengatakan, menyambut baik kehadiran Puskesmas Baamang 1, pihaknya selalu terbuka bagi puskesmas mana saja yang ingin melakukan kaji banding ke puskesmas mereka. Sebetulnya kami masih akreditasinya media, tetapi karena mungkin mereka melihat SDM kami yang sudah saya sampaikan tadi, yang paparan yang mana memang mereka yang teman-teman memang hebat semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik itu. Jadi mungkin teman-teman ingin melihat dokumen-dokumen kita yang ada di UKM, UKAPI maupun di admin seperti itu. Mungkin nanti mereka akan menelusuri dokumen-dokumen kami, mungkin sama saja, sebetulnya sama dengan Bambang. Cuma kita hanya sharing kerjasama yang mana mungkin mereka melihat yang mana yang bagusnya bisa diambil seperti itu. Kita sangat terbuka. Kemarin kita sudah melaksanakan Pasir Putih, Puskesmas Pasir Putih sudah melaksanakan kaji banding juga di Puskesmas Ketapang 1 ini. Bahkan kemarin juga ada kaji banding dari Barito Utara di Puskesmas Ketapang 1 itu di Puskesmas Ketapang 1. Kenapa? Mungkin mereka melihat Puskesmas Ketapang 1 kemarin adalah puskesmas percontohan yang ada di Kotim ini. Selama ini telah ada beberapa puskesmas baik dari dalam maupun luar daerah yang melakukan kaji tiru ke Puskesmas Ketapang 1. Melalui kaji banding ini, diharapkan ke depan Puskesmas Baamang 1 dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, hingga akhirnya puskesmas itu dapat memperoleh nilai terbaik dalam akreditasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi lain dapat kami informasikan pelaku usaha di Kabupaten Kota Waringin Timur diwajibkan mengantongi izin usaha melalui online single submission atau sistem perizinan berbasis daring. Karena banyak pelaku usaha yang memilikinya, maka dilakukan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis resiko. Memudahkan pelayanan perizinan berusaha, pemerintah menerapkan sistem online single submission atau OSS, namun tidak sedikit pelaku usaha di Kota Waringin Timur yang belum memahami cara memperoleh izin usaha lewat sistem tersebut. Rabu 10 Mei, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP setempat menggelar BIMTEK implementasi perizinan berusaha berbasis resiko. Kegiatan diikuti sekitar 80 perwakilan perusahaan sektor perdagangan dan industri. Kepala DPM PTSP Kota Waringin Timur, Diana Setiawan menyebut hadirnya sistem OSS adalah untuk memudahkan investor mengajukan permohonan perizinan secara elektronik. Namun hasil evaluasi yang dilakukan DPM PTSP masih banyak ditemukan pelaku usaha yang belum mengantongi izin, padahal hal itu merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha.
Untuk menertibkan hal itu akan dilakukan pembinaan administrasi sebagai tahap awal, namun jika tidak diindahkan maka akan dilakukan tindakan tegas. Karena selama ini kami melakukan evaluasi, banyak masyarakat, banyak pelaku usaha yang masih belum mengerti apa sih OSS, bagaimana sih masuk di aplikasi itu. Karena di PTSP di sana sudah tidak ada lagi yang manual-manual, jadi semuanya melalui aplikasi. Jadi nanti semuanya hasil kami melakukan inventarisasi, mana yang sudah berizin, mana yang belum berizin, mana yang tidak mengerti, mana yang belum mengerti, itu yang kita lakukan pembinaan dulu. Setelah pembinaan secara administratif, mereka masih belum. Kalau mereka ada kendala, kita akan membimbing semua pelaku usaha itu. Dan jika itu tidak juga sampai 3 kali, maka kami akan melakukan tindakan di situ. Tindakan kalau seperti reklame, kalau memang itu nanti mereka tidak mengurus izinnya, maka kami akan minta untuk dicabut dari situ. Itu sama seperti pelaku-pelaku usaha yang lain juga sama seperti itu. Jadi saya tidak pilih buruk punya siapa dan siapa di situ. Yang penting penuhi, kalau tidak dipenuhi kita angkat. Tapi secara administratif tetap kita lakukan. Melalui bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilakukan, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di Kota Waringin Timur memiliki izin usaha. Selain menguntungkan pelaku usaha karena bisa berusaha dengan nyaman dan legal, daerah juga akan menerima pendapatan asli daerah melalui retribusi yang dibayarkan ke kas daerah. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi olahraga, kami informasikan dianggap tidak disiplin dalam mengikuti pemusatan pelatihan dalam menghadapi Porprov 2023 di Sampit. Salah seorang pemain dengan posisi kiper utama harus dicoret dalam daftar tim dan digantikan dengan kiper lainnya. Kiper utama cabang sepak bola Porprov Kabupaten Kota Waringin Barat dicoret dari skuad jelang gelaran Porprov 2023 di Sampit, Kota Waringin Timur. Pencoretan tersebut diduga karena alasan indisipliner. Akibatnya kiper utama serta dianggap paling senior perannya digantikan kiper lainnya. Namanya tidak dimasukkan sama sekali oleh jajaran pelatih Porprov Kobar. Pencoretan kiper utama Porprov cabang sepak bola ini dibenarkan pelatih Yusro Arodi yang menuturkan bahwa kiper utama kerap tidak ada kabar dan jarang turun saat berlatih. Menurut Yusro, pencoretan sang kiper utama ini dinilai berat karena pemain tersebut dinilai mempunyai skill yang cukup serta punya bakat yang bagus. Terkait pencoretan kiper utama, Yusro mengatakan sudah berkomunikasi dengan asisten dan jajaran pengurus dengan berbagai pertimbangan. Terkait pencoretan salah satu kiper utama, ini memang sangat berat sekali sebenarnya. Cuman kami lebih mengutamakan tim daripada satu pemain. Secara kondusif pemain ini biar tidak saling iri. Jadi mau tidak mau kami selaku pelatih kepala di sini memberikan pelajaran supaya si pemain yang lain itu tidak mengabaikan di saat kita latihan. Target kita yang dibebankan oleh pemerintah daerah cukup berat, emas. Makanya disiplin itu yang paling utama. Karena selama ini kita lebih mengutamakan kedisiplinan pemain. Dan insya Allah di Porprov 2023 di Sampit ini kita bisa berbicara. Terus alhamdulillah dengan dicoretnya satu pemain ini, ada pemain lain yang sudah kita rekomendasikan ke pengurus dan pemain tersebut sudah mulai berlatih.
Walaupun secara kualitas pemain pengganti ini masih di bawah pemain utama. Tapi paling tidak ini tantangan kita sebagai pelatih. Jadi mau tidak mau kita harus membiasakan hal yang seperti ini. Selain itu, adanya penggantian kiper utama karena biodata pemain harus segera dimasukkan ke KONI, di mana kuota pemain juga dibatasi sebanyak 20 pemain. Sehingga demi keutuhan tim terpaksa pihaknya mencoret serta melakukan penggantian. Muhammad Iksan, SBTV. Sekian informasi Jurnal Kotim kali ini bersama saya Muhammad Hekal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.